大家好，我叫叶明芳。大家好，我叫Ye Mingfeng. Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin video sesuai dengan judulnya, yaitu 4 aplikasi terbaik selama aku tinggal di sini. Dan buat teman-teman semuanya China, atau kalian pengen study atau kalian pengen liburan, video ini cocok buat kalian memahami beberapa aplikasi yang penting banget buat dari sini. Dan buat teman-teman semuanya yang udah klik video ini, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel. Dan jangan lupa untuk nonton video YouTube aku sebelum-sebelumnya yang udah aku upload. Jadi di sini aku bakal jelasin ya 4 aplikasi terbaik ke video. Aku bakal cerita beberapa keunikan anehan lah ya negara China ini, peraturan-peraturan yang mungkin agak sedikit berbeda. Pastinya kan aku orang Indonesia, jadi kayak apa sih perbedaan gitu, beberapa yang dimana itu menjadi hal yang penting untuk kita bisa survive di sini. Jangan di skip videonya, tonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, aplikasi pertama yaitu adalah Alipay. Di sini aku bakal jelasin dari definisinya, cara kerjanya, kelebihan, kekurangannya apa, dan pengalaman aku gitu. Nah, yang pertama itu adalah aplikasi Alipay. Alipay atau kita sebut itu adalah Trofupal. Bahwa Alipay ini tuh adalah aplikasi dimana kita itu bisa gunakan aplikasi ini tuh untuk segala transaksi. Misalnya ya, kalian tuh pengen mau beli apapun lah, pokoknya kalian pengen belanja, top up listrik, pulsa kalian, mau bayar. Dan yang uniknya itu adalah aplikasi ini itu kalian juga bisa scan apa aja, mulai dari sepeda atau kalian pengen belanja market-market di sini itu udah bisa scan kayak gitu. Tapi intinya kalian gak usah pusing-pusing buat mahamin bahwa Alipay itu adalah aplikasi dimana kalian bisa bertransaksi apapun itu convenient dan gak susah dan ribet. Kenapa? Karena di sini aku bakal jelasin yang pertama adalah kalian gak butuh akun yang dimana kalian itu harus binding dengan akun bank kalian. Apalagi kayak kita ini mahasiswa-mahasiswa baru kayak gitu kan yang datang ke China, dan dimana kita tuh butuh banget kan survive tentang keuangan. Keuangan itu bagi aku adalah hal yang paling rumit sih dulu ya. Aku sangat-sangat takut banget. Nah, jujur, aku tuh kalau dulu itu apa-apa tuh pasti orang tua belanja, pasti itu ya pasti orang tua yang pengen uang gitu kan. Tapi kan sekarang kita udah kayak, misalkan kita udah meranjak dewasa, apalagi aku juga baru mahasiswa baru lah ya jatuhnya kayak gitu. Jadi keuangan itu adalah hal yang paling krusial sekali di sini. Dan aku juga sebelum sampai ke China itu aku banget kayak gimana sih cara kita untuk uang kayak gitu kan. Aku masih adaptasi juga seperti itu. Nah, keuntungan yang tadi itu adalah dimana kalian itu nggak perlu ada akun-akun bank dari China itu sendiri gitu. Jadi kalian cuma butuh nama, paspor kalian, dan yang paling terpenting itu adalah kartu. Jadi kartu itu sangat penting banget di China. Kan di sini itu negara ini tuh kan negara yang teknologi. Jadi apa-apa tuh pasti pakai HP. Makanya kenapa kartu itu sangat penting. Kartu itu kartu telepon kayak gitu. Makanya kenapa apapun aplikasinya, nomor telepon itu sangat penting. Jadi cuma 3 hal itu doang guys. Nama kalian, paspor kalian, nomor telepon kalian. Dan kalau misalkan udah ada itu, udah aman. Kalian bisa pakai, kalian bisa searching, kalian bisa top up, kalian bisa scan apa aja di sini. Dan itu menurut aku sangat-sangat convenient. Dan aku amazed sekali pas pertama kali tahu bahwa aplikasi ini tuh bener-bener kayak wah gila sih, menolong banget gitu. Dan aku pertama kali pengen kesini ke China itu kayaknya aku bakal kayak susah banget sih. Gimana ya, papa mamaku tuh pengen kirim uang gitu. Gimana cara kita untuk mengganti uang itu sehingga kita bisa menggunakan di sini dan juga bisa survive kan. Kenapa aplikasi ini sangat penting buat teman-teman semuanya yang mau kuliah di China, studi, jalan-jalan gitu ya. Kalian gak usah pusing, kalian download aja aplikasi ini, apapun itu bakal aman.
karena di sini tuh udah mencakup semuanya. Top up pulsa, kalian bisa top up listrik, kalian juga bisa top up apa aja, dan kalian mau beli apapun, scan makanan, scan snack atau apapun itu di toko-toko itu tuh kayak bener-bener udah kayak canggih banget gitu. Kekurangannya adalah, jadi kalau menurut aku di China itu bisa dikatakan mereka itu tentang keuangan itu sendiri cashless. Artinya kita tidak menggunakan uang kertas untuk kita transaksi gitu kan, jadi kayak cashless. Namun yang menjadikan ketakutan dari persekanan ini adalah kita yang sebagai mahasiswa internasional, scan kayak gitu tuh mudah untuk dibohongi. Apalagi ya anak internasional itu kan sangat struggle gitu dengan bahasa Chinese. Jadi pasti nanti ada orang-orang datang, misalkan kita jalan gitu ya, terus nanti ada aja gitu yang kayak nyimpil ngomong gitu, kayak sosok akrab gitu. Mereka minta scan kayak gitu, dan jangan pernah di scan kayak gitu. Scan itu tuh bisa meneror kita. Nah, kebanyakan yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget di sini. Dan kebohongan-kebohongan lainnya kita kan nggak tahu ya. Misalnya kita belanja, kita nggak tahu apakah scan itu malah merekam informasi pribadi kita, sehingga informasi-informasi yang ada di akun kita ini terlihat dari orang tersebut yang mempunyai barcode itu. Nah, mungkin itu kekurangan sih menurut aku dari perscanan ini. Kalau kalian memikirkan bahwa sesulit itu untuk menukar uang, tidak ya. Aku akui itu tidak sesulit ketika aku dulu pernah papa mamaku waktu aku masih di Belanda, mereka kalau nuker uang itu bener-bener susah banget. Nukar itu harus 1 minggu sebelum, dan penukaran itu tuh bener susah dan juga dipersulit dari yang punya tokonya, karena nggak semua. Jadi tempatnya itu memang tersembunyi guys waktu itu ya. Sebenarnya nggak tersembunyi juga sih, cuman banyak orang yang nggak tahu gitu. Nggak tahu sih sekarang kayak gimana ya kondisi di sana. Apakah mereka udah kayak China juga? Aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu memang sangat berbeda banget, pesatnya berbeda banget di sini, teknologinya luar biasa. Dan buat teman semuanya, kalau kalian datang sini jangan lupa untuk download Alipay atau Xiaofubao, karena ini tuh gampang, nggak ribet, dan nggak butuh binding akun apapun. Oh, terakhir aku juga mau kasih tahu juga, kelebihan ini itu tergantung dari situasinya gimana gitu. Kenapa aku bilang ini sangat situasinya? Kenapa aku bisa katakan bahwa aplikasi ini tuh sangat berguna banget di China? Sebuah inovasi itu harus didukung oleh pemerintah. Makanya kenapa aplikasi itu sangat berguna banget selama kita tuh di sini. Dari inovasi aplikasi ini, kita bisa nge-scan gitu. Nge-scan apa aja yang dimana toko-toko itu sudah memfasilitasi scanner itu. Berarti di situ ada kerjasama antara pemerintah, yang dimana pemerintah mengakui aplikasi ini untuk bisa scan. Makanya kenapa itu ada hubungannya. Dan menurut aku itu benar-benar kayak wow, keren sih. Suatu saat aku juga mikir sih, kalau misalkan Indonesia itu bisa ya kayak gini, itu keren banget sih. Tapi mungkin masih butuh waktu yang panjang ya. Tapi menurut aku ini benar-benar bagus banget selama aku tinggal di sini, dan gampang untuk digunain. Dan kalian tuh nggak perlu takut, misalnya gini, selama di sini tuh pasti ada hari-hari libur, ya kan? Kalau aku di Indonesia kartu ya, itu tuh pasti bakal habis paket lah atau itulah atau apa gitu kan. Kalau papaku sebelum lebaran itu harus banget pulsa. Makanya kenapa papaku tuh was-was gitu, kita ke toko, kita harus ke toko pulsa, harus beli pulsa gitu. Kalau ini guys, saya mau kapanpun itu aplikasinya bakal terbuka, maupun itu hari libur, aplikasi itu tidak libur. Memang aplikasinya itu tidak mengikuti waktu yang ada dan benar-benar convenient. Aplikasi yang kedua, Taobao. Jadi Taobao ini itu adalah aplikasi yang hampir sama kayak aplikasi toko oren. Itu hampir sama banget. Nggak sama sih, beberapa warnanya juga sama gitu guys, warna oren gitu. Buat temen-temen yang suka nonton Dracin, pasti kalian tahu kan aplikasi ini. Aku yakin banget kalian pasti tahu. Dan kalian tahu nggak sih, aduh kakiku sakit lagi. Nah, aplikasi itu mirip banget sama toko oren. Warnanya juga sama guys. Dan aku mau kasih tahu juga bahwa Taobao ini tuh adalah salah satu aplikasi yang dimana sangat-sangat convenient buat kita belanja online. Sama halnya kayak toko oren gitu ya. Bener-bener kayak kalau kalian cari apa yang kalian mau pasti ada. Gak semua sih sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian pengen beli baju, kalian pengen beli elektronik dan listrik kayak gitu, pasti ada di sini. Dari pengalaman aku, kalau kalian mau beli di Taobao itu
lebih mending kalian beli barang-barang yang worth it untuk dibeli. Contohnya listrik kayak elektronik itu sangat-sangat worth it untuk kalian belinya tuh di Taobao. Kenapa? Karena di Taobao itu guys emang harganya itu agak sedikit mahal, tapi pepatah ini pasti kalian tahu, ada barang ada harga, ada harga ada barang gitu. Jadi kalau harganya mahal pasti barangnya bagus. Bukan mahalnya tuh nggak semahal itu, tapi memang lebih agak sedikit mahal dari aplikasi lainnya. Di aplikasi ini tuh kita menunggu barang itu sekitar 3 hari, dan 3 hari itu pasti dia datang. Kadang ya 3 hari itu pasti datang. Itu paling cepatnya tuh 3 hari. Yang membedakan antara toko oren itu adalah toko ini tuh bener-bener gratis ongkir. Jadi gratis ongkir ini tuh kayak gimana ya, kalau kita belanjanya tuh di Indonesia, misalkan sekarang aku tinggalnya di Bangka Belitung, dan kalau aku beli barang itu pasti dari luar Bangka Belitung, karena di Bangka Belitung tuh nggak ada barang itu. Contohnya misalnya aku pengen beli tuh kayak bando, terus bando itu harganya misalnya 20.000. 20.000 itu harga bandonya, tapi ongkirnya itu 15.000. Nggak juga sih, kayaknya nggak 15.000 dah, pokoknya 55.000 deh kayaknya. Untuk barang-barang yang murah toko oren itu tuh kayak ongkirnya tuh gede banget guys. Beda kalau kita belinya tuh barang yang mahal, jadi pasti ada dapet gratis ongkir ya kan. Dan itu bener-bener kayak wah parah ya, kita tuh kayak bukan beli barang tapi beli ongkir. Jadi barang yang kita beli itu tuh kebanyakan uang dari ongkir itu terlalu gede, dan itu membuat aku tuh kayak wah gila sih ini ya. Kalau kita beli barang dari luar tuh, makanya dari Bangka itu susah banget buat cari barang dan mahal banget. Tapi guys kalau di Taobao ini ya, aplikasi China ini, Allah ya, kalau negara China itu posisinya itu jauh-jauh gitu. Kayak aku di Chengdu, di Sichuan bagian selatan, dan toko dari Taobao itu sendiri itu ada di ujung. Jadi ibaratnya dari ujung ke selatan itu cuma memakan 3 hari, dengan dimana gratis ongkir gitu. Gratis ongkir, wah gila sih, gratis ongkir segala. Misalkan ibaratnya gini, kalau kalian pengen beli anting ya, beli anting harganya tuh adalah 10 yuan. Of course kalian harus bayar 10 yuan. Kalian gak bakal bayar gratis ongkir, kalian gak bakal bayar ongkirnya, dan kalian bakal dapat barang itu ya 10 yuan. Makanya kayak tiap hari itu pasti tahu apa terus gitu kan, karena memang gak ada ongkir guys. Dan dia gak aplikasi ini aja gitu, aplikasi lainnya ada gratis ongkirnya. Mungkin untuk beberapa orang merasa bahwa yang gak semuanya ya, gak semua barang itu tuh bagus gitu. Tapi caranya sih, solusi untuk kita semua dalam belanja itu adalah kita itu harus tahu dulu nih, lihat dulu kan komentarnya kayak gimana, kayak gitu kan, harganya berapa. Banyakan itu guys, kita tuh kalau aku ya baru pertama kali beli itu, setelah aku beli itu aku nggak lihat dulu nih. Biasanya mereka tuh ada clickbaitnya, diliatin tuh oh harganya tuh 10 yuan, tapi ketika kita mau check out itu harganya berubah. Nah itu juga harus hati-hati, padahal memang harus dicek lagi, karena mereka itu tuh harga yang 15 yuan atau berapa jualnya itu sesuai dengan gambar atau clickbaitnya itu memang ada, tapi barangnya beda. Jadi di situ kita harus hati-hati dalam membaca. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi PDD. Kalau Taobao kita singkatnya TB. Iya, orang Indo pasti akan selalu menyingkat sesuatu ya. Kalau nggak disingkat nggak afdol. PDD itu adalah Pinduoduo. Pinduoduo itu adalah aplikasi yang sama kayak Taobao. Bedanya adalah kalian lebih worth it untuk beli di sini itu ketika kalian tidak menemukan barang yang dimana kalian cari di aplikasi Taobao itu sendiri. Contohnya ya, akhir-akhir ini aku suka sekali masak, dan memasak itu kita butuh effort. Enggak, maksud aku kalau masak itu kita butuh bumbu, right? Dan bumbu itu sulit banget untuk kita cari di aplikasi-aplikasi China. Oh ya, PDD ini tuh adalah aplikasi internasional guys. Jadi barang-barang yang kalian pengen cari dari negara manapun tuh rata-rata ada. Terutama itu kalau nggak salah aku yang paling banyak itu adalah Thailand dan Indonesia. Kalau misalnya nih ya, seperti aku bilang tadi, aku tuh akhir-akhir itu suka banget masak gitu. Jadi mau nggak mau harus cari bumbu. Di Taobao itu susah untuk mencari bumbu itu karena nggak semua ada. Dia tuh lebih ke ranah tuh kayak fashion,
kemudian elektronik. Tapi kalau di PDD itu rata-rata merata. Cuma yang aku seneng itu adalah mereka tuh menjual apapun barang yang tuh pengen itu ada, karena di Indonesia itu ada, tapi di sini tuh rata-rata nggak ada, tapi di aplikasi itu ada. Jadi bumbu-bumbu itu gitu mudah untuk dapat di PDD. Kayak sayur mayur yang jarang banget ada di toko China atau di aplikasi China, di aplikasi ini tuh ada, pasti ada. Dan vitamin atau apapun itu, terus makanan-makanan Indonesia dan beberapa barang-barang yang mungkin kita pengen cari itu pasti ada di sini. Tapi untuk barang-barang yang sulit untuk dicari, harganya tuh bener-bener mahal banget. Aku kasih tahu ya, benar-benar mahal banget. Contoh ya, aku misalnya beli daun jeruk ya atau daun salam ya. Mamaku kalau beli daun salam itu harganya pasti murah banget. Aku nggak tahu berapa tapi murah. Di sini guys, satu plastik itu harganya 27 yuan. 27 yuan dengan kurs sekarang 2190. Hitung aja ya, 2 kali lipat dari harga. Mau menangis, iya kan? Bener-bener kayak, oh parah sih PDD ini ya, mahal banget. Tapi kenapa itu mahal? Karena memang sulit untuk didapat. Itulah kenapa beberapa barang-barang yang seperti yang sulit untuk didapat itu, barang-barang internasional, barang-barang yang khususnya ya, menurut aku Indonesia, barang-barang Indonesia yang kita cari di PD itu bener-bener kayak parah sih, mahal banget ya. Nah, bagaimana cara aku menggantikan? Biasanya kan kalau misalnya kita kan maunya bumbu Indo ya, tapi kita tuh tinggal di China. Kalau saran mamaku, udahlah, pakai aja produk China, mumpung masih di sini gitu kan. Kita rasakan perbedaannya seperti apa. Dan jujur ya, kalau itu produknya itu asli China, harganya tuh bener-bener kayak murah. Jadi misalnya harga bumbu itu satu kotak misalnya itu harganya ya misalkan Masako ya. Aku lihat tuh Masako tuh mahal banget. Itu sekitar 17 yuan. Tapi kalau misalkan kita bisa mencari produk dari China bisa 10 lebih murah. Jadi 10 kali lebih murah dari harga. Dan itu menurut aku solusi lainnya kalau misalkan itu sulit untuk kita ganti ya. Maksudnya nggak mungkin lah kita paksakan gitu kayak sekarang harus beli ini itu, nggak mungkin lah, kita bangkrut lama-lama kan. Anak kos gitu, nggak mungkin gitu. Kadang kepikirannya tuh kayak aduh mahal banget nih. Ada sih uangnya tapi kan harus tabung ya kan. Dan guys, tahu nggak sih sebenarnya PDD ini itu adalah aplikasi sangat-sangat murah banget, convenient juga untuk beberapa barang. Tapi balik lagi, ada harga, ada barang. Kita juga harus lihat kalau ada barang nih dengan foto tertentu, dengan harga yang murah, dipikirkan lagi, apalagi kalau kita belinya tuh alat-alat elektronik, mungkin pakaian-pakaian tertentu seperti itu, karena yang datang tuh nggak sesuai dengan kenyataan. Aku juga udah experience, aku mau beli baju tapi di Taobao, karena di Taobao itu celuangnya tuh kualitasnya tuh bagus banget, kan harganya tuh mahal banget ya. Biasanya kalau aku tuh mau beli baju tuh sekitar mahal banget sih. Taobao itu lumayan mahal. Aku coba SS gitu ya, aku coba SS. Terus habis itu aku cek di PDD gitu. Ada guys, harganya tuh wah gila turun. Harga di Taobao itu sekitar 150 ya. Di PDD itu bisa turun banget harganya. Tapi kualitasnya tuh hampir sama. Ada juga yang kayak gitu, jadi kita tuh harus tricky juga sih mencari barang itu. Dan tapi kadang-kadang juga dengan harga yang murah itu datangnya tuh nggak sesuai, itu banyak ya, seperti itu sih, perbedaan sedikit sih yang kayak gitu. Dan itu harus hati-hati. Kalau seandainya kalian beli barang kemudian barang itu tidak sesuai dengan kesukaan kalian, ini beda banget warnanya, ini tuh nggak sesuai dengan aku, ini tuh nggak warna atau ukuran sepatunya tuh kegedean atau kayak gimana, kalian bisa memulangkan barang itu melalui tempat pengambilan paket itu sendiri ke tokonya. Jadi nanti tokonya itu akan menggantikan uang kalian melalui aplikasi yang kalian beli. Misalnya di PDD kalian beli sepatu, tapi sepatunya itu ternyata kekecilan. Kalian bisa ngomong aja sama orang-orang yang di sana yang dimana tempat pengambilan barang itu untuk dikembalikan ke tokonya. Itulah kelebihan dari aplikasi online di sini tuh. Kalau misalkan kalian gak sesuai dengan apa yang kalian mau, kalian bisa mengembalikan itu dan uangnya akan kembali ke kita. Tapi belanjanya itu di Indonesia pastinya itu nggak bisa dibalikin kan, dan duitnya itu nggak bisa kita kembalikan juga. Tapi kalau di sini tuh guys, kalau kalian tidak sesuai dengan kenyataan kalian, ya kalian bisa mengembalikan barang itu ke tempatnya.
PDD ini gitu ya adalah second choice aku kalau aku udah bosan sama Topal. Lebih baik second choice daripada back burner. Siapa nih yang second choice? Zaman ya second choice tahun 2024. Enggak ya guys, pokoknya pilihan pertama tetaplah Topal. Pokoknya intinya gini sih, sebenarnya kalau negara China itu tuh bisa dikatakan masyarakatnya tuh tidak semuanya dari kalangan yang tinggi semua, yang punya uang. Pastinya ada masyarakat-masyarakat tertentu yang dimana mereka juga dari kalangan-kalangan yang biasa saja atau bahkan ada di bawah. Namun solusi dari negara China ini yang bagus banget guys, sebenarnya nggak di China juga ya, nanti aku bakal ceritain. Tapi yang aku lihat dan aku pantau bahwa semua orang yang dimanapun kalangan itu dapat merasakan apapun yang mereka mau, sesama dengan orang-orang yang dimana juga bisa merasakan itu dari kalangan-kalangan tinggi. Maksudnya apa tuh? Contoh ya, kalau misalkan kita mau beli baju ya, ada beberapa dari kalangan-kalangan yang tidak bisa beli baju, dari kalangan-kalangan yang kayak susah atau kemahalan. Kayak dari China itu mereka memberikan solusi untuk masyarakat-masyarakat yang seperti itu, kalangan seperti itu, cara membuka aplikasi online ini. Kenapa? Karena belanja di online di sini itu benar-benar murah dibandingkan toko seperti butik-butik. Nah, kayak gitu kan, itu pasti mahal banget kan, karena mereka menyewa tempat. Bukan sesuatu hal yang kayak menjadi masalah sih. Kalau kalian tinggal di sini, kalian nggak punya baju, kalian nggak apa. Pokoknya di sini tuh dengan harga yang murah juga udah ada kualitas yang bagus juga. Kayak gitu dari aplikasi online ini, dan aplikasi online ini benar-benar kayak cocok banget dan menjadi salah satu solusi sih menurut aku. Mau cerita sebenarnya ya guys, di Belanda aku dulu sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu aku tinggal di Belanda dan aku sangat-sangat mengenal banget ya bahwa negara Belanda itu adalah negara yang termahal menurut aku. Karena mereka itu mata uangnya adalah euro. Itu benar-benar mahal banget. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata walaupun negaranya itu adalah negara yang dengan hal kemahalan seperti itu, gak semuanya itu adalah dari kalangan-kalangan yang kaya raya. Tapi kalangan-kalangan juga ada yang menengah, ada juga yang di bawah menengah. Namun, kerajaannya, gimana solusinya? Agar masyarakat itu juga bisa merasakan barang-barang yang sesuai dengan apa yang sama dengan kalangan-kalangan di atas gitu. Jadi mereka tuh menjual barang tapi hampir sama gitu dengan barang-barang yang branded, tapi dengan harga yang benar-benar jatuh miring. Itu keren banget sih. Tapi perbedaannya adalah kalau di China yang aku lihat, mereka itu menggunakan aplikasi. Dan mungkin ya, aku tahu juga ada beberapa market yang memang market yang murah di sini. Tapi rata-rata itu memang udah online dan teknologinya pasti baliknya tuh ke aplikasi, karena aplikasi itu lebih murah. Namun kalau aku yang di Belanda kemarin itu guys, memang benar-benar ada tokonya. Tokonya tuh memang khusus untuk orang-orang remaja-remaja yang udah lulus 17 tahun, yang dimana dibiayai oleh pemerintah mereka untuk mereka belanja di sana. Jadi memang benar-benar kayak disesuaikan dengan orang-orang yang dimana bukan kalangan tinggi, juga bukan kalangan rendah, tapi kalangan biasa aja itu juga bisa merasakannya. Dan itu menurut aku kayak pemerataan juga. Jadi kalian itu nggak akan melihat gitu ya perbedaan antara orang-orang itu dengan orang-orang yang tinggi. Hanya pakaian aja loh. Salah satunya adalah supermarket juga. Di Belanda juga waktu itu ada market yang mahal, ada market yang murah banget. Pokoknya murahnya tuh banget. Dan itu tuh kualitasnya seperti apa? Sama aja, kualitasnya sama aja. Dan memang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang dimana pemerintah itu tuh meluangkan atau mengambil target pasarnya itu untuk orang-orang yang bukan dari kalangan atas. Dan itu menurut aku adalah pemerataan sih, kalau menurut aku. Dan itu kayak benar-benar solusi terbaik sih dari pemerintah ya. Jadi kita tuh nggak ada kata kalimat kayak aduh aku nggak bisa beli air kayak gitu kan, karena harganya mahal. Dan negara Belanda itu kan mahal-mahal ya, euro jatuhnya. Dan mereka tuh ada toko khusus gitu untuk kalian yang dimana kalangan itu nggak kalangan-kalangan yang tinggi, tapi kalian juga bisa beli itu kayak gitu. Dan menurut aku tuh sangat-sangat convenient. Dan aku ngerasa juga di China juga seperti itu, tapi mereka tuh tekniknya ya itu berbeda, karena kita tahu ya bahwa negara China itu adalah negara dengan teknologi terbaik. Makanya kenapa mereka itu membuka dengan aplikasi kayak gitu. Jadi dengan aplikasi kalian tuh lebih murah untuk belanja. Bahkan ya guys, belanja kayak misalkan Gojek kayak gitu tuh ada, atau kita sebut tuh Waimai.
Dan di situ tuh kalian tahu gak sih, harga di toko atau harga yang ada di restorannya itu lebih murah banget jatuhnya. Aku nggak tahu itu kayak gimana ya. Aku kayak kadang kasihan sama itunya, drivernya, kayak gimana mereka dapat bisa uangnya tuh dapat dari mana, aku juga nggak tahu. Aku nggak ngerti, mungkin dari perusahaan kali ya. Kalau misalkan kalian beli online itu harganya tuh lebih murah dibandingin kalian itu langsung ke restorannya. Misalnya kalian pengen belinya tuh di restoran dengan harga 13 yuan, tapi di aplikasi itu bisa lebih murah kalau misalkan Waimai. Tapi ada juga sih kalau misalkan kita mau belinya itu makannya tuh di situ, tapi juga ada yang kebalikan seperti itu. Tapi rata-rata ya kalau Waimai itu lebih murah. Bagusnya itu adalah kita beli pakai aplikasi di Meituan, kemudian nanti kita ambil barangnya, kayak gitu juga bisa, kayak gitu. Dan harganya tuh benar-benar kayak miring, dan itu menurut aku adalah bagus banget buat temen-temen yang pengen belanja dengan harga yang murah. Apalagi ya buat mahasiswa-mahasiswa seperti kita ini ya, anak kos yang pastinya ada tanggal tua. Oke, aplikasi yang terakhir yaitu adalah Meituan. Jadi Meituan ini itu adalah aplikasi yang kalian bisa belanja lebih ke sayur-sayuran. Kata aku tadi Waimai. Jadi kayak belanja online, makanan atau food, itu juga kita sebut Waimai. Aplikasi ini juga itu sangat-sangat convenient. Why? Karena misalnya ya, aku tuh pengen masak hari ini, tapi barangnya tuh nggak ada. Jadi aku pengen beli dulu barangnya. Nah, karena aku ini adalah anak-anak yang kos gitu kan, ibaratnya anak-anak dorm, yang dimana kita tuh nggak ada waktu untuk misalnya beli barang itu. Jadi agak sedikit sulit untuk kita membagi waktu, karena kita juga pasti ada kelas dan sebagainya. Tapi kalian nggak perlu takut, dengan aplikasi Meituan ini kalian juga bisa beli gitu dengan harga yang lebih murah daripada toko yang ada di tempat itu sendiri. Misalkan hari ini kalian beli, besoknya udah datang. Jadi kita bisa langsung mengolah makanan itu. Kalau misalkan kita butuh, kok ada ini di Indonesia, wah keren sih. Mungkin ada ya di Jakarta, tapi di kota aku tuh belum ada karena pemerataannya tuh masih kurang. Mungkin pemikiran-pemikiran ini juga kan adalah pemikiran-pemikiran yang gak kepikir gitu ya, kok bisa ya negara ini tuh menciptakan aplikasi ini tuh untuk belanja yang seperti ini dengan harga yang murah. Wah gila sih, harganya lebih murah daripada di tempat guys. Tokonya itu adalah toko-toko supermarket yang modern, lebih mahal lagi daripada aplikasi ini. Jadi memang benar-benar aplikasi ini tuh sangat convenient untuk kalian para mahasiswa. Kalian harus download aplikasi ini karena bener-bener kayak H-1 kalian beli, besoknya datang jam 4. Kalian tinggal ambil. Apalagi kalau kalian nonton A Day in My Life aku di Instagram, itu aku udah kasih tahu ya kalau lokasi dari dorm aku ke Meituan Chan itu bener-bener kayak deket banget. Jadi kalian gak butuh waktu yang banyak untuk mengambil itu. Kurangannya itu adalah yang pertama, gak semua barang itu ada di sini. Maksudnya adalah mungkin kita pengen nyari beberapa sayur mayur yang pengen kita buat gitu ya, tapi kadang-kadang di Meituan itu nggak ada. Bahkan kalau misalkan kayak persaguan, pertepungan itu juga kadang juga nggak ada. Dan kemana kita harus mencari? Harus mencari ke second choice, bukan back burner ya kan. Ke second choice itulah PDD. Makanya aku kalau misalkan nggak ada di Meituan, pasti aku larinya ke PDD, karena PDD itu adalah aplikasi yang dimana aku udah bilang aplikasi internasional, jadi apapun barangnya itu pasti ada. Tapi memang ya guys, aku itu pasti akan melihat harganya juga sangat berbeda. Kalau kita beli di aplikasi Meituan ini, harganya tuh lebih murah daripada PDD. Jadi aku itu pernah lihat beberapa barang yang ada di Meituan itu sama kayak barang di PDD, tapi harganya tuh lebih murah daripada di PDD. Dan PDD juga mahal banget, udah mahal, terus juga butuh waktu berlama-lama kan untuk menunggu. Tapi di Meituan itu enggak sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian butuhnya cepet, kalian cari aja di Meituan. Karena di Meituan itu kalian bisa cari apapun barangnya apa, tapi nggak semuanya ada di sini kayak gitu. Karena barangnya itu guys adalah barang-barang yang dimana bukan barang yang fresh ya. Bukan, maksud aku bukan yang nggak bagus, kualitasnya juga lumayan. Tapi mereka tuh mungkin lebih kayak makanan-makanan yang sudah di freezer sampai ke kita itu harus kita olah sendiri, sehingga mungkin kurang fresh untuk kita yang nggak awam ya. Aku orang awam, jadi aku kalau masak kan juga kayak gimana sih ini bersihinnya biar tetap fresh makannya gitu kan. Tapi memang dari sananya itu salah satu kekurangan dari kita belanja online di Meituan itu sendiri gitu. Salah satu barang-barang yang banyak di situ adalah makanan freezer atau kita sebut lontong. Dan
itu bener-bener kayak nggak fresh seperti kalau misalnya kayak di Indonesia ya, beda lah ya, nggak bisa dikatakan. Karena kalau di Indonesia kan kita belanja, terus kita langsung kayak minta siangin kan, apapun yang kayak daging kan atau kayak gimana gitu pasti kita langsung siangin. Tapi kalau di sini kan kita yang menyaingi itu sendiri. Tapi sebenarnya guys, selain toko online, solusinya ya kalau kita tuh nggak mau nih, pengennya fresh gitu, sebenarnya ada juga supermarket yang lumayan deket dari sini, tapi mereka itu adalah supermarket yang modern, jadi harganya pasti lebih mahal daripada Meituan ini, aplikasi online ini. Tapi kalian bisa langsung minta sama AI-nya untuk diisi yang daging yang mungkin kalian pengen beli atau ayam yang pengen kalian beli. Jadi kayak minta siangin aja untuk dibersihin kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi nggak ada masalah sih, jadi tergantung dari pribadi masing-masing aja. Kalau misalkan teman-teman semuanya punya waktu gitu ya, pasti kita mencarinya itu adalah second choice. Second choice big mama. Salah ya. Lebih baik back burner atau second choice ya, nggak usah dua-duanya ya. Yang ada kayak gitu-gitu tuh membuat kita tuh pada titik second choice itu buang-buang jojo. Carilah yang dimana mereka itu menjadikan kita itu adalah pilihan pertama. Ya seperti yang aku udah bilang, itu tergantung dari apa yang kalian mau. Misalnya kalian pengen belanja dengan kualitas terbaik, kalian bisa pikirkan aja sendiri dengan apa yang udah aku bilang dari awal tadi. Jadi tergantung kalian mana belinya. Simpulannya dari semua aplikasi ini, yang pengen ke China atau kalian pengen studi atau kalian pengen berlibur, jangan lupa untuk download aplikasi ini. 4 aplikasi terpenting dan menurut aku tuh terbaik selama aku sekitar kurang lebih 6 bulan di China. Jadi di video menit terakhir ini aku pengen cerita juga beberapa hal yang dimana hal-hal yang menurut aku tuh sangat berbeda gitu, keadaan-keadaan yang ada di Indonesia dan keadaan yang ada di China. Jadi guys, kalau kalian tahu ya, China itu adalah negara yang dimana penuh dengan keketatan gitu ya, kayak benar-benar kayak dalam kondisi yang dimana negara China itu jaringan itu terbatas, atau bisa dikatakan kita tuh tidak bisa secara free untuk akses beberapa aplikasi-aplikasi yang bukan keluaran dari China itu sendiri. Dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang pertama kali aku datang ke sini itu adalah struggle sekali ya. Aplikasi-aplikasi tertentu yang bukan keluaran dari China di sini tuh nggak bisa dibuka sama sekali. Makanya kenapa kita itu harus mendobrak jaringan-jaringan yang bisa terbuka itu dengan VPN. Sempat ya sekitar 1-3 bulan itu aku masih struggle untuk mengakses gitu ya beberapa aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu sangat penting untuk aku menghubungi keluarga, beberapa ada kerjaan juga gitu kan. Hal baru untuk aku memahami beberapa tools yang ada di negara ini. VPN yang di sini itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Namun kualitasnya itu tergantung dari HP atau device-nya. Itu juga benar-benar ribet banget sih. Dulu aku sering banget, bukan sering sih, aku sampai sekarang juga masih pakai VPN gratis gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu VPN-nya jalan. Masih struggle itu adalah VPN yang ada di laptop. Karena di laptop itu aku tuh banyak banget kan kegiatan-kegiatan organisasi aku. Jadi di situ juga aku struggle untuk mencari VPN itu sendiri. Teman-teman semuanya yang pengen banget ke Cina, kalian juga harus tahu kalau negara ini itu harus pakai VPN. Makanya kalian sebelum datang ke sini harus download dulu VPN-nya, atau kalian bisa beli VPN yang kalian pengen pakai di sini kayak gitu. Jadi pembelian itu juga harus dipikirkan biar kalau misalkan kalian datang ke situ nggak shock sama sekali. Makanya kenapa kalian kalau mau ke sini jangan lupa untuk download VPN, karena kalau kalian nggak download VPN kalian nggak bisa buka apa-apa di sini kecuali aplikasi-aplikasi China. Di Chonghua ini mereka itu punya aplikasi-aplikasi tertentu yang memang mereka luncurkan untuk negara mereka sendiri gitu. Jadi masyarakat di sini tuh harus menggunakan aplikasi ini untuk mereka bekerja kayak gitu. Tapi mereka nggak diperbolehkan menggunakan aplikasi-aplikasi yang di luar keluaran bukan dari negara China itu sendiri. Nah, aku juga merasa kayak kalau aku jadi orang sini mungkin agak sedikit terkekang, tapi mungkin ada beberapa orang-orang yang sudah open minded gitu dan mereka paham kalau untuk membuka itu ada VPN dan sebagainya gitu. Tapi rata-rata mereka tidak paham untuk aplikasi-aplikasi yang sangat terkenal di luar sana kayak gitu.
Dan menurut aku kenapa orang-orang di sini itu atau negara ini tuh untuk menjadikan aplikasi itu seperti itu, dan bukan hanya aplikasi namun juga seperti restoran-restoran atau kayak coffee shop, itu juga mereka mengeluarkan itu sendiri juga gitu, dan tidak menguntungkan negara lain tapi menguntungkan negara mereka sendiri. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu, kenapa mereka tuh meluncurkan, karena terjaganya sebuah situs-situs terlarang para anak-anak yang mungkin di bawah umur yang mereka tuh nggak paham penggunaan itu. Jadi kayak penggunaan aplikasi yang kayak di bawah umur, mereka itu benar-benar kayak dibatasi oleh negara ini. Dan itu menurut aku sih bagus banget ya. Karena itu susahnya sebagai turis enggak, sebagai student international adalah ya kita harus siapkan VPN itu dan harus terbiasa dengan VPN itu. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton video aku. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum nonton video aku, jangan lupa untuk nonton video aku yang sebelumnya udah aku upload 2 bulan yang lalu. Kemudian gitu ya, aku bikin video. Maaf banget aku gak bisa bikin video setiap hari karena aku banyak banget kegiatan. Kegiatannya apa tuh kak? Kegiatannya apa tuh kak? Kegiatannya itu adalah masak. Jadi nggak mungkin dong aku nge-vlog setiap hari gitu kan. Tapi kayaknya nggak tahu juga sih, mungkin next aku bakal banyak bikin video. Teman-teman kelas aku juga mungkin mengenai culture mereka juga, itu kayaknya unik sih gitu ya. Jadi jangan lupa untuk tunggu dan stay tune video-video aku selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan udah follow aku dan udah subscribe aku tanpa aku minta. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian punya pertanyaan tertentu mengenai beasiswa atau kalian pengen nanya-nanya tentang apapun itu yang pengen kalian tanya, boleh langsung tanya aja ke Instagram aku di @aluk_. Bye bye semuanya, thank you sudah menonton. 再见。